Setelah menemui Naoto, Takemichi kemudian pergi ke tempat Chifuyu dan menceritakan soal dirinya yang tidak bisa lagi melompati waktu. Chifuyu yang mendengar itu tentu juga langsung sangat terkejut karena artinya sekarang Takemichi tidak punya keahlian lain selain menangis. Sedangkan Kazutora yang juga berada di sana terlihat begitu kebingungan mendengar mereka yang membicarakan soal melompati waktu. Lalu di sini Takemichi juga menceritakan soal Maiki yang kini menjadi ketua Bonten dan dirinya yang ingin bertemu dengan Maiki. Pasti Chifuyu juga penasaran kenapa Maiki menjadi seperti ini. Namun Chifuyu yang mendengar itu kemudian mengatakan, di saat Maiki menghilang 12 tahun yang lalu, dirinya juga melakukan pencarian besar untuk menemukan Maiki. Tapi pada akhirnya dirinya tidak menemukan satupun petunjuk soal Maiki. Dan itulah alasan dirinya sekarang berada di sini. Karena menurutnya, Maiki juga pasti sudah menemukan tujuannya saat ini dan menjalani hidupnya sesuai keinginannya. Takemichi yang mendengar itu terlihat mulai paham maksud Chifuyu, sedangkan Kazutora terlihat diam saja mendengar pembicaraan mereka. Lalu melihat Takemichi yang masih mengurusi kehidupan orang lain, Chifuyu langsung memintanya untuk tidak terlalu memikirkan hal itu. Karena sekarang Takemichi bukan lagi anak kecil. Bahkan sebentar lagi Takemichi akan menikah dengan Hinata. Jadi sebaiknya Takemichi fokus saja dengan kehidupannya saat ini. Lalu setelah mendengar tanggapan Chifuyu, Takemichi kemudian berpamitan untuk pulang. Namun karena dirinya masih tidak rela Maiki menjalani kehidupan seperti ini, Takemichi bergumam mengatakan, Maiki hidup di jalan yang dia pilih sendiri. Aku tidak keberatan dengan itu. Tapi, namun belum sempat Takemichi melanjutkan perkataannya. Tiba-tiba seorang langsung mengatakan, aku tidak bisa menerima Maiki yang saat ini. Takemichi yang mendengar ada seseorang di dekatnya tentu menjadi sangat terkejut dan langsung menoleh ke arah orang itu. Yang ternyata orang itu adalah Kazutora. Kazutora yang juga tidak rela Maiki hidup seperti orang jahat kembali mengatakan, selama 10 tahun, waktu seperti membeku di penjara. Dan setelah aku keluar, ternyata Tomen sudah tidak ada. Maiki tidak ada dan semuanya bersenang-senang. Ini seperti kisah Urashima Taro. Tapi ada satu hal yang aku yakini. Maiki pasti tidak berubah sama sekali. Dia bukan tipe orang yang menunjukkan kelemahannya kepada orang lain. Dia menyimpan segalanya untuk dirinya sendiri. Takemichi yang mendengar perkataan Kazutora langsung setuju. Maiki memang orang seperti itu. Dia menanggung semua bebannya sendirian. Lalu Kazutora yang percaya pasti Maiki mempunyai sebuah alasan. Kemudian menegaskan, jika hidup yang Maiki jalani saat ini, pasti bukan hidup yang Maiki inginkan. Jadi dirinya akan mendukung Takemichi yang ingin menyadarkan Maiki. Takemichi yang mendengar Kazutora mau membantunya, tentu menjadi sangat senang. Karena artinya mereka bisa bekerja sama menemukan Maiki. Lalu sambil pergi untuk mencari informasi, Kazutora mengatakan, jika dirinya akan mulai dengan menemui teman lamanya untuk mencari informasi. Takemichi mendengar itu langsung bersemangat mengikuti Kazutora. Namun Kazutora yang ingin mencari informasi sendirian, langsung mengatakan sampai jumpa. Takemichi yang awalnya berpikir mereka akan mencari informasi bersama-sama seketika menjadi sangat malu. Lalu setelah pertemuan itu, mereka pun mulai berpencar mencari petunjuk keberadaan Maiki. 2 bulan kemudian terlihat Takemichi yang tengah mencukur rambutnya di tempat Akun. Dia yang sangat galau karena belum menemukan informasi apa-apa soal Maiki. Kemudian ditenangkan oleh Akun dan mengatakan anak-anak Miso Middle juga terus mencari informasi mengenai geng Bonten. Takemichi yang mulai menyadari mencari informasi mengenai Bonten mungkin berbahaya. Kemudian menyerah Akun memberitahu anak-anak Miso Middle untuk berhenti. Akun yang mendengar itu langsung menanyakan, apakah Takemichi sudah menyerah? Takemichi yang ditanyai itu dengan tegas mengatakan, jika dirinya tidak akan pernah menyerah sampai kapanpun. Dirinya pasti akan bertemu dengan Maiki suatu hari nanti. Lalu beberapa saat kemudian, terlihat Takemichi yang ditelepon oleh Hakai. Dan tujuan Hakai menelpon Takemichi yaitu untuk mengajak Takemichi membuka kapsul waktu yang pernah mereka buat 12 tahun yang lalu. Takemichi yang diajak membuka kapsul waktu seketika langsung teringat kenangan mereka 12 tahun yang lalu. Terlihat saat itu, mereka yang mengubur kapsul waktu bersama-sama. Maiki yang saat itu sangat senang kemudian mengajak mereka untuk berjanji, jika 12 tahun lagi, tepatnya di hari peringatan terbentuknya Tomen, mereka semua harus berkumpul di kuil Musashi dan membuka kapsul waktu bersama-sama. Mereka semua yang mendengar itu langsung tersenyum setuju. Lalu setelah melihat sedikit kenangan mereka, adegan berpindah memperlihatkan mereka yang kini sudah berkumpul di kuil Musashi. Lalu karena Maiki belum datang, mereka memutuskan untuk menunggu Maiki dulu. Namun sampai tengah malam, Maiki tidak kunjung datang. Draken yang mulai menyadari Maiki tidak akan datang
Kemudian mengajak mereka membuka kapsul waktu itu tanpa Mikey. Peian yang cukup kecewa Mikey tidak muncul, langsung mengatakan, kenapa Mikey bersikap dingin kepada mereka? Apakah Mikey benar-benar lupa tentang hari ini? Mereka yang juga lupa tentang apa yang mereka tulis di kapsul waktu. Terlihat tidak sabar untuk segera membukanya. Lalu di saat mereka sudah membuka kapsul waktu, terlihat mereka yang terkejut melihat apa yang mereka taruh di masa lalu. Di mana Chifuyu menaruh sebuah buku mengenai pesawat, yang ternyata mimpi Chifuyu 12 tahun yang lalu adalah menjadi seorang pilot. Hakai yang melihat mimpi Chifuyu, langsung meledeknya mengatakan, jika mimpi Chifuyu benar-benar kekanak-kanakan. Chifuyu yang mendengar itu tentu terlihat kesal dan mengatakan, memangnya sebagus apa mimpi Hakai 12 tahun yang lalu? Hakai yang sangat pede pasti mimpinya sangat keren. Kemudian membuka miliknya dan mengatakan, jangan kaget ketika kau melihatnya oke. Aku sendiri sebenarnya juga tidak ingat. Dan ternyata mimpi Hakai dulunya ingin menjadi seorang astronot. Chifuyu yang melihat mimpi Hakai, langsung membalas meledeknya. Chifuyu mengatakan, jika mimpi itu lebih parah darinya, mimpinya benar-benar seperti anak SD. Mitsuya yang melihat mimpi Hakai, juga langsung meledeknya. Hakai yang begitu sangat malu membaca mimpinya di masa lalu. Kemudian berteriak mengatakan, kalau begitu bagaimana denganmu, Taka-chan? Ayo tunjukkan masa lalumu yang kelam. Mitsuya yang membuka miliknya, kemudian menunjukkan sebuah boneka yang dia taruh di masa lalu. Hakai yang melihat Mitsuya menaruh boneka, langsung terkejut dan mengatakan, boneka? Jangan bilang Taka-chan tipe orang yang tidak bisa tidur tanpa memeluk boneka di malam hari. Mitsuya yang mendengar pemikiran Hakai, seketika menjadi sangat kesal dan mengatakan, si bodoh ini, dia yang tidak ingin teman-temannya salah sangka. Kemudian menjelaskan mengenai boneka itu. Karena kami dibesarkan dalam keluarga yang miskin, aku tidak bisa membelikan boneka untuk Luna dan Mana. Jetty ini adalah boneka pertama yang aku jahit untuk mereka. Lalu sambil mengelus bonekanya, Mitsuya kembali mengatakan, biarpun dulunya mereka sangat miskin, tapi dirinya tetap bersyukur untuk itu. Karena jika dulunya dia tidak miskin, mungkin dirinya tidak akan menjadi seperti yang saat ini. Hakai yang mendengar itu seketika langsung menangis terharu. Sedangkan Smiley yang juga membaca mimpinya di masa lalu, juga terlihat tertawa. Angry yang juga penasaran dengan mimpinya, kemudian tersenyum membaca surat yang dia buat, di mana dirinya hanya ingin bekerja dengan jujur bersama dengan Smiley. Takemichi yang melihat Angry tersenyum untuk pertama kalinya, tentu membuatnya sangat terkejut. Sedangkan Peian yang tengah membacakan suratnya, seketika membuat Pacin langsung menangis. Karena Peian hanya menuliskan mengenai kerinduannya kepada Pacin di saat Pacin di penjara. Bahkan yang lebih membuat Pacin sangat senang, Peian juga menaruhkannya sebuah buku kesukaannya. Sedangkan Takemichi yang penasaran dengan Draken, kemudian menghampirinya dan menanyakan apa saja yang dimasukkan Draken di kapsul waktu. Draken yang sambil memegang sebuah foto, kemudian menunjukkannya, yang ternyata itu adalah foto mereka di saat masih menjadi anggota Tomen. Lalu di sini, Draken membacakan surat yang dia tulis di masa lalu, untuk Ryugu Jiken di masa depan. Apa kau baik-baik saja? Apa kau masih suka motor? Apa kau sudah menikah? Apa kau sudah punya anak? Apa kau masih mengikuti Mikey kemanapun seperti biasa? Aku sekarang berada di persimpangan jalan hidupku. Tomen dibubarkan. Tomen adalah segalanya bagiku. Aku cukup yakin semua yang di Tomen juga berpikir seperti itu. Kami khawatir, dan bahkan menangis. Tapi aku sangat yakin bahwa Mikey yang paling menderita. Dan suatu saat nanti, kau juga akan menjadi tua. Kau juga akan melupakan perasaanmu ketika masih kecil. Tapi tolong jangan pernah melupakan satu hal. Emma akan selalu ada di sisimu. Semua orang yang mendengar surat yang ditulis oleh Draken, seketika membuat mereka semua langsung terharu. Lalu setelah membaca surat mereka masing-masing, kini tersisa surat milik Mikey. Dan karena Mikey tidak datang, Draken kemudian menyuruh Takemichi membacakan surat milik Mikey. Untuk diriku di masa depan, Sano Manjiro, aku penasaran apa yang akan aku lakukan 12 tahun lagi. Aku tidak tahu akan seperti apa diriku di masa depan. Tapi aku tahu pasti sahabatku akan menjadi seperti apa. Mitsuya akan menjadi perancang busana. Dia akan memiliki kantor mewah dan membuat pakaian yang bergaya. Dan karena Hakai sangat dekat Mitsuya, dia pasti akan bekerja di industri yang serupa. Dia akan menghabiskan banyak waktu di tempat kerja Mitsuya. Sedangkan untuk Pacin, dia pasti akan mewarisi agen perumahan ayahnya. Dan Peian pasti akan mengikuti Pacin kemanapun. Dan untuk Smiley, dia akan pergi dan melakukan banyak hal yang gila. Tapi dia akan baik-baik saja selama bersama dengan Angry. Dan untuk Draken, dia hanya punya satu pilihan. Dia pasti akan memiliki bengkel motor. Aku kenal dia lebih dari siapapun.
Jadi aku tahu itu. Dan untuk Chifuyu, dia pasti akan melakukan sesuatu yang mengingatkannya dengan Baji. Lalu untuk Takemichi, jika kau dan Hinata tidak berakhir bahagia, maka aku akan menghabisimu. Aku mengubarkan Tomen bukan hanya demi masa depan Takemichi, tapi juga untuk yang lain. Tomen bukan tempat untuk kalian tumbuh dewasa. Jadi semuanya, tolong lanjutkan perjalanan untuk menemukan jati diri kalian. Aku juga akan melanjutkan perjalanan hidupku sendiri dan menemukan sesuatu yang berharga bagiku. Aku mungkin tidak akan bertemu kalian lagi. Tapi kalian pasti mengertikan. Tidak peduli seberapa jauh kita satu sama lain, kita akan selalu terhubung. Sedangkan di tempat lain, terlihat Maiki yang tengah duduk menatap langit. Kakucho yang menyadari Maiki tengah memikirkan janjinya bersama teman-temannya kemudian menanyakan, apakah Maiki yakin tidak akan menemui teman-temannya? Maiki yang mempunyai sebuah alasan, kemudian menjawab, ya lebih baik seperti ini. Lalu di tempat Maiki dan yang lain, terlihat mereka mulai mengerti maksud Maiki. Tidak peduli seberapa jauh mereka terpisah, mereka pasti akan selalu terhubung. Maiki melakukan ini agar mereka mengejar mimpi mereka masing-masing. Dan pasti Maiki saat ini juga tengah memikirkan mereka. Setelah itu, mereka pun beranjak untuk pulang. Takemichi yang melihat mereka semua akan pulang, terlihat begitu kesal. Bisa-bisanya mereka melupakan miliknya. Namun di saat Takemichi membuka kotak miliknya, dirinya menemukan sebuah kaset di bawah suratnya. Dia yang merasa tidak pernah menaruh sebuah kaset, tentu penasaran dengan apa isi kaset itu. Keesokan harinya, Takemichi pergi ke toko elektronik untuk memutar kaset itu. Dia kemudian terkejut di saat memutar kaset itu, yang ternyata itu adalah rekaman aktivitas Maiki bersama keluarganya. Dia yang terus menonton video keseharian Maiki bersama keluarganya, tentu menjadi sangat terkejut. Kenapa kaset itu bisa berada di kotaknya? Namun tiba-tiba terlihat rekaman Maiki 12 tahun yang lalu. Maiki yang memang sengaja menaruh kaset itu untuk Takemichi kemudian mengatakan, untuk Takemichi 12 tahun yang akan datang, sudah banyak yang aku katakan di suratku. Tapi ada satu hal yang ingin aku bicarakan denganmu. Terkadang aku merasa tidak bisa mengendalikan diriku. Seolah-olah aku mempunyai diriku yang lain. Lalu dengan tatapan yang begitu sangat serius, Maiki mengatakan, jika dirinya mempunyai Dark Impulse. Dark Impulse adalah sebuah penyakit di dalam diri seseorang. Biasanya orang yang mempunyai penyakit ini mempunyai hasrat yang tinggi untuk menghabisi seseorang dengan brutal. Dan biasanya orang itu tidak sadar jika dirinya melakukan tindakan seperti itu. Kurang lebih orang itu seperti mempunyai kepribadian ganda. Satu kepribadian baik dan ramah, dan satu lagi kepribadian yang kejam serta ingin menghabisi seseorang. Dan Maiki adalah orang yang mempunyai kepribadian ini. Maiki bisa menjadi orang yang sangat baik, tapi jika perasaannya sedang hancur, Maiki akan menjadi sosok yang sangat brutal, dan bahkan tidak segan-segan untuk menghabisi seseorang. Dan itu terjadi ketika dirinya menghabisi Kazutora. Sebelum Takemichi merubah masa lalu, lanjut ke cerita. Karena Maiki menyadari dirinya punya penyakit ini, jadi dirinya sangat takut akan menjadi seperti apa di masa depan. Pasti teman-temannya tidak akan nyaman berada di dekatnya. Bisa saja dirinya menyakiti teman-temannya sendiri. Karena itu dirinya sengaja menjauh dari mereka semua. Lalu sambil kembali terlihat serius, Maiki meminta Takemichi berjanji untuk menjauhi dirinya. Dan meminta Takemichi untuk tidak kembali ke masa lalu menyelamatkan dirinya. Karena apa yang dilakukannya di masa depan nanti, itu merupakan keinginannya sendiri. Lalu sambil tersenyum sangat tulus, Maiki meminta Takemichi untuk hidup bahagia. Dan setelah melihat isi kaset dari Maiki, Takemichi kemudian kembali dengan perasaan sangat bingung. Apakah yang dilakukannya itu salah? Apakah memang dirinya tidak usah ikut campur dan membiarkan Maiki menjalani kehidupan sesuai keinginannya? Takemichi yang terus berjalan dengan perasaan sangat bimbang, tiba-tiba bertemu Kazutora yang sudah menunggunya di depan apartemennya. Kazutora yang ingin menemui Takemichi langsung menghampirinya dan mengatakan, jika dirinya mempunyai petunjuk mengenai geng Bonten. Namun Takemichi yang berubah pikiran untuk mencari Maiki, langsung menanggapinya, jika sekarang dirinya tidak perlu informasi mengenai geng Bonten. Kazutora yang mendengar Takemichi berkata seperti itu, tentu menjadi keheranan. Kenapa Takemichi mengatakan hal itu? Takemichi yang sambil meninggal Kazutora langsung menjawab mengatakan, jika sekarang dirinya tidak akan ikut campur lagi, karena sekarang dirinya menyadari, jika jalan yang saat ini Maiki pilih adalah keinginannya sendiri. Beberapa hari kemudian Takemichi dan Hinata bersama teman-temannya pergi ke tempat Mitsuya. Mereka yang membantu menyiapkan baju pernikahan Takemichi kemudian menunjukkan gaun yang akan dipakai oleh Hinata. Takemichi yang melihat gaun Hinata, seketika terpukau dengan Hinata yang semakin terlihat sangat cantik. Teman-temannya yang juga terpukau melihat kecantikan Hinata,
langsung memujinya, dan mengatakan Takemichi sangat beruntung memiliki wanita secantik Hinata. Takemichi yang juga merasa dirinya sangat beruntung, tiba-tiba mulai menangis. Hinata yang melihat Takemichi menangis, tentu kebingungan. Kenapa Takemichi menangis? Takemichi yang sambil mengusap air matanya kemudian mengungkapkan. Dirinya teringat dengan Maiki. Seharusnya Maiki ada di sini untuk melihat kebahagiaan mereka. Lalu tepat di saat Takemichi mengatakan hal itu, dirinya tiba-tiba teringat permintaan Maiki di masa lalu. Jika suatu saat dirinya goyah dan mengambil jalan yang salah, dirinya meminta Takemichi untuk menegurnya. Sama seperti yang dilakukan Shinichiro. Takemichi yang mengingat hal itu langsung menyadari dirinya harus pergi untuk menyadarkan Maiki. Lalu setelah malam hari, Takemichi mulai mencari informasi mengenai geng Bonten. Namun dia yang dengan terang-terangan menanyakan geng Bonten ke segala tempat, langsung dihajar habis-habisan. Mereka yang begitu sangat takut terlibat dengan Bonten, langsung mengancam Takemichi untuk tidak menyebut nama itu. Karena mereka tidak ingin bermasalah dengan Bonten. Tapi biarpun Takemichi selalu diusir setelah menyebut nama Bonten, dirinya masih tidak mau menyerah dan kembali berniat mencari tempat lain. Kazutora yang melihat Takemichi mencari informasi dengan gegabah, langsung menyuruh Takemichi untuk lebih tenang. Namun Takemichi yang sudah mencari petunjuk ke segala tempat, langsung menegaskan, bagaimana mungkin dirinya bisa tenang? Dirinya sudah pergi ke semua markas Bonten yang Kazutora katakan, tapi dirinya tetap tidak menemukan satupun petunjuk tentang Maiki. Kazutora yang sangat terkejut mendengar itu, langsung mengatakan, jika apa yang dilakukan Takemichi sangatlah berbahaya. Takemichi bisa dalam masalah besar jika terus mencari seperti ini. Dan dirinya tidak ingin membantu Takemichi membahayakan dirinya seperti ini. Terlebih, 3 hari lagi Takemichi akan menikah. Dirinya tidak ingin terjadi apa-apa kepada Takemichi. Dan jika terjadi sesuatu kepada Takemichi, pasti dirinya yang akan disalahkan oleh yang lain. Takemichi yang mendengar itu, terlihat hanya diam saja. Namun yang mereka tidak tahu, terlihat seseorang yang tengah menguping pembicaraan mereka. Lalu karena Takemichi keras kepala, Takemichi tetap mengunjungi tempat yang diduga markas Bonten yang lain. Dia yang sebenarnya tidak yakin Maiki ada di sini, mulai pasrah dan mengatakan, mungkin memang dirinya tidak akan pernah bisa bertemu Maiki lagi. Namun tepat di saat Takemichi berpikir seperti itu, tiba-tiba terlihat seseorang menodongkan sebuah pistol ke kepalanya, dan kemudian mengancam dirinya akan menembak Takemichi jika bergerak. Takemichi yang baru menyadari ada orang di belakangnya, seketika menjadi sangat terkejut, dan ternyata orang itu adalah Sanju Haruchio. Sanju yang tersenyum kemudian mengatakan, ya ampun, kau bau sekali, kau sudah bau bahkan sejak dulu, kau kelihatan sangat kurus dasar payah. Takemichi yang mendengar orang itu mengatakan dulu, langsung menanyakan, siapa kau? Namun Sanju yang ditanyai itu, langsung menyuruh Takemichi untuk diam, dan tepat di saat Takemichi sudah diam, terlihat seseorang berjalan menghampiri mereka, dan duduk di belakang Takemichi. Sanju yang terus menodongkan pistolnya, kembali mengatakan, dengar bos akan bicara, dan ternyata orang itu tidak lain adalah Maiki. Maiki yang duduk di belakang Takemichi kemudian mengatakan, ini masa depan terbaik bukan? Jadi apa yang ingin kau tanyakan? Takemichi yang mendengar itu adalah suara Maiki, langsung membuatnya sangat terharu. Akhirnya dirinya bisa bertemu dengan Maiki. Sedangkan di tempat lain, Hinata mencari Takemichi di apartemennya. Hinata yang melihat apartemen Takemichi yang sangat kotor, kemudian berniat membersihkannya. Namun di saat Hinata akan mulai bersih-bersih, tiba-tiba kalung pemberian Takemichi terputus, menandakan ada sesuatu yang buruk akan menimpa Takemichi. Sementara Takemichi yang ditanyai oleh Maiki, kemudian menunjukkan undangan pernikahannya, dan mengatakan, dirinya hanya ingin memberikan undangan ini. Maiki yang mendengar itu, langsung menanyakan, apakah hanya itu tujuan Takemichi mencarinya? Takemichi yang memang mempunyai tujuan lain, kemudian menyuruh Maiki untuk kembali, dan mengatakan mereka semua sudah hidup bahagia. Sesuai janji Maiki 12 tahun yang lalu, semua orang termasuk Hinata sudah bahagia. Semuanya kecuali Maiki. Sanju yang mendengar Takemichi berkata seperti itu, tentu menjadi sangat kesal, dan menyuruh Takemichi untuk diam, atau dirinya akan menembak Takemichi. Namun Maiki yang ingin berdua saja dengan Takemichi, kemudian menyuruh Sanju untuk meninggalkan mereka. Sanju yang mendengar perintah dari Maiki, langsung menurut dan mengatakan, jika dirinya akan menunggu di bawah. Takemichi yang kini berdua saja dengan Maiki, kemudian menanyakan, Maiki, apa maksudmu dengan Dark Impulse? Kupikir alasan kau berubah karena Kisaki, atau kematian kakakmu, tapi tampaknya bukan itu alasannya. Sebenarnya apa yang membuatmu berubah seperti ini?
Tapi Mikey yang ditanyai itu terlihat hanya diam saja. Takemichi yang melihat Mikey diam saja. Kemudian menceritakan, jika sekarang dirinya tidak bisa lagi kembali ke masa lalu. Karena tujuannya untuk menyelamatkan Hinata sudah tercapai. Dan itu semua karena Mikey juga. Dan karena Mikey selama ini selalu melindungi mereka. Maka sekarang adalah gilirannya untuk menyelamatkan Mikey. Namun di saat Takemichi berniat berbalik untuk melihat Mikey, tiba-tiba Mikey langsung menembak Takemichi. Takemichi yang melihat dirinya ditembak oleh Mikey seketika menjadi sangat terkejut. Lalu di saat Takemichi masih tercengang, Mikey kembali menembak Takemichi. Takemichi yang ditembak untuk kedua kalinya, seketika langsung terkapar tidak berdaya. Namun Mikey yang melihat Takemichi masih bergerak, langsung berdiri menghampiri Takemichi. Dan dengan sadisnya kembali menembak Takemichi tanpa ampun. Lalu adegan kembali lagi kepada Hinata yang terus menunggu kedatangan Takemichi di rumahnya. Namun pada kenyataannya, Takemichi tidak mungkin bisa pulang. Karena Takemichi benar-benar sudah terkapar dengan 3 tembakan di punggungnya. Terlihat di sini Mikey yang sama sekali tidak peduli. Bahkan jika dirinya membunuh Takemichi. Namun terlihat Takemichi yang masih bisa bergerak dan mencoba untuk berdiri. Namun tiba-tiba, Takemichi terhenti. Dan terlihat Takemichi yang sepertinya benar-benar sudah mati. Mikey yang melihat Takemichi, kemudian mengatakan, "Aku tidak ingin bertemu, karena hanya akan berakhir seperti ini." Lalu sambil berbalik meninggalkan Takemichi, Mikey kembali mengatakan, "Perjalanan panjangmu berakhir di sini." Namun tiba-tiba, Takemichi mencoba untuk berbicara, yang menandakan ternyata dirinya belum mati. Terlihat Mikey yang langsung sangat terkejut, menyadari Takemichi yang ternyata belum mati. Namun terlihat di sini Takemichi yang benar-benar sudah sekarat, dan masih memaksakan dirinya dan mengatakan, "Aku akan menyelamatkanmu bagaimanapun caranya. Untukmu, akan kulakukan sebanyak yang kubisa." Namun Mikey yang mendengar itu, tetap melangkah untuk meninggalkan Takemichi, sambil mengatakan, "Akan kuakhiri semuanya di sini." Dan ternyata Mikey berjalan ke atas luar gedung, dan tepat berdiri di pinggir atas gedung, seolah dirinya akan melakukan sesuatu yang gila. Orang-orang yang melihat Mikey berdiri di pinggir, kemudian langsung berteriak, dan mengatakan bahwa Mikey akan menghabisi dirinya. Terlihat semua orang yang langsung panik, dan Sanzu yang menyadari ada sesuatu yang terjadi, langsung melihat ke arah gedung, dan seketika membuat dirinya langsung terkejut. Melihat Mikey yang berdiri di atas sana, namun terlihat di sini Mikey yang mengabaikan orang-orang itu, dan kemudian membayangkan wajah Shinichiro, Emma, Baji, Draken, dan semua anggota Tomen yang tersenyum kepadanya. Ternyata di sini membayangkan dirinya ketika 12 tahun lalu, saat dirinya masih menjadi ketua Tomen, dan memimpin mereka semua, yang sudah dianggap sebagai keluarganya. Dan di sini kita mengetahui, ternyata Mikey belum sepenuhnya berubah, dan masih mengingat teman-temannya yang selalu bersamanya. Lalu Mikey pun langsung tersenyum sangat tulus, sama seperti dirinya ketika 12 tahun lalu. Namun Sanzu langsung berteriak, menyuruh Mikey untuk berhenti, seolah dirinya sudah tahu jika Mikey akan melakukan sesuatu yang di luar akal sehat. Dan ternyata memang benar. Mikey tiba-tiba langsung melompat. Semua orang langsung berteriak melihat Mikey. Namun tidak disangka, terlihat sebuah tangan yang langsung meraih tangan Mikey. Dan ternyata itu adalah tangan Takemichi. Ternyata di sini Takemichi memang belum mati, dan sudah bersiap meraih tangan Mikey dari jendela. Terlihat Takemichi yang sambil menahan tangan Mikey, dan kemudian berteriak mengatakan, "Aku tidak akan membiarkanmu mati." Terlihat Mikey yang langsung sangat terkejut, melihat Takemichi yang ternyata masih mau membantunya. Dan tekad Takemichi ternyata memang sangat besar. Karena tidak peduli seberapa banyak Mikey menembak dirinya, Takemichi tetap tidak akan mau menyerah. Terlihat semua orang yang masih terlihat panik. Namun ada juga orang-orang yang hanya mengambil video dan foto, tanpa membantu sedikit pun. Lalu